Yes, dan Slayer mendapatkan sebuah area lower ground di luar, tapi masalahnya belum ada helm, belum ada armor, begitu minim lootingan yang berhasil didapatkan oleh tim Skylets. Mereka belum siap untuk memenuhi semua lootingannya, tapi sudah dipaksa untuk berperang oleh tim EAP itu sendiri. Memantau tapping dari seorang Pinky, tapi ternyata masih miss the shot. Chu JR bisa melakukan penyeberangan dengan aman. Sudah mulai terpantau kembali dan flank yang dilakukan oleh SG belum terlalu maksimal dan Liquid tenggelam. Loh, what happened ayah naon dengan Bigetron? Satu pemain Bigetron tertangkap dan satunya tenggelam di laut. Ya sedikit tanda tanya ya untuk kita semua, tapi ya sudahlah, nanti kita akan mencari tahu informasi pastinya. Sementara Skyless dengan EAP yang terus-menerus ngotot-ngototan di bagian server nih, sementara juga belum ada fight yang terlalu signifikan, tapi Chiu beserta temannya terus-menerus menerobos ke arah depan, di-push rumah demi rumah ke arah depan, dan Slayer masih berada di bagian belakang. Dua player dari Skyless pun berhasil untuk melakukan penyeberangan ke arah yang berbeda. Dan what happened? Peachy dari kejauhan berhasil menumbangkan Pinky. Lah, malah yang ngeflank EAP yang sukses. Tadi kalau nggak salah Skelet ngeflank juga, tapi ternyata tidak sukses. Bahkan kali ini dibalas oleh EAP yang melakukan flank, bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim SG. Ini bakal porak-poranda setup dari Skylights tentunya, dan EVOS bertemu dengan Box Gaming. Kali ini ada bantuan dari Harimau untuk menghabisi satu persatu pemain dari Box Gaming. Karena sudah mulai dimasak, lemparan percobaan seberang dari Broken Wall-nya akan segera meletup, tapi masakannya tidak terlalu matang dan akhirnya berhasil mendapatkan satu, namun ada threat talk yang terjadi. Backup demi backup sudah mulai hadir kali ini, namun dua pemain dari EAP yang datang untuk menyelamatkan dan hanya menyisakan seorang Slayer dari Skylights Gaming. Iya, betul sekali. Satu player tersisa di belakang. EAP nampaknya benar-benar menghantam habis-habisan player-player dari Skylights, dan Skylights Gaming kayaknya nggak bakal menduga sih si Easy Espa ini bakal nabrak area Seven itu sendiri. Sering banget loh, ini tim-tim Vietnam nabrak drop zone dari tim Indonesia beberapa kali, sering banget terpantau seperti itu, dan tidak ada persiapan mungkin yang membuat Skylights itu sendiri dirontokkan dengan sangat mudah oleh si EAP. Ya betul, dan jersey yang dibiarkan di pinggir jalan mungkin akan dibiarkan bleeding out begitu saja. Harusnya bakal dipulangin sih, entah ini dipukul atau akan ditembak, dan sepertinya jersey yang terlebih dahulu pasrah karena memang momennya udah nggak bisa lagi tentunya untuk diselamatkan. Dan Slayer yang tersisa seorang diri akan dicari oleh dua pemain dari EAP, menghampiri ke bagian ujung dari Severninya, mencari keberadaan dari The Last Man Standing untuk Skylights kali ini, di mana Slayer yang masih bersembunyi di balik sebuah shake. Ketahuan kah? Harusnya ketahuan dan akan dicek ternyata oleh EAP. Shake-nya akan disamperin, tapi ternyata hanya numpang lewat. Tapi ini Slayer siap dengan weaponnya, akan dikelilingin. Ternyata dua pemain bakal turun, sudah mulai dicek. Slayer, no! Granatnya tidak usah dilempar karena sudah dijaga oleh EAP di bagian depan dari pintunya, dan ada taunting dari EAP. Kalem EAP. Kayaknya mereka benar-benar seneng banget bisa ngeratain Skylights di bagian Severny, dan ini harusnya akan menjadi balas dendam juga dari Skylights menuju ke arah EAP. Kita akan lihat untuk di next mapnya apakah nanti Skylights bisa membalaskan dendamnya atau tidak, karena itu benar-benar annoying banget sih. Iya. Tapi wajar sebenarnya hal seperti itu terjadi. Taunting tuh hal yang wajar, dan menurutku nembakin kotak bukan hal yang over gitu. Iya. Kecuali disertai dengan ketoksikan yang berlebihan gitu. Enggak kok, dari kemarin juga tim Indonesia kalau ngeratain tim Vietnam di-taunting juga kok. Jadi ya kayak saling nge-taunting lah satu sama lain gitu. Ya emang itu hal yang paling seru gitu. Tauntingnya PUBG yang ngapain? Kalau nggak dijogetin, ditembakin kotaknya. Iya, nggak ada lagi sih yang lain. Dari kemarin itu doang, paling kenokin dibakar, kenokin dipukulin, dipanci, ditembakin, kotaknya segala macam, atau dijogetin habis itu. Ya bermacam-macam lah, dan harusnya no baper untuk masing-masing player, karena setahu gua ya Box Gaming sama BTR itu agak lumayan dekat pertemanan mereka. Ya karena sudah mereka bangun. Mereka udah kenal dari zaman PMCO juga kan. Betul. Udah dari lama banget gitu loh. Jadi harusnya tidak ada masalah, dan paling kalau misalkan ada revenge atau balas dendam itu kan di in game doang. Ketawa-tawa di in game-nya aja. Well, itu dia tadi dari Skylights yang berhasil diratakan oleh EAP ya. Kayaknya dia seneng kali, paling abis ini dia bilang sama temannya, ratakan EAP. Siapa yang mau lo bales? EAP. Jadi acara yang kayak di TV ya? Beda ya? Beda ya? Itu
Eyap. Kembali ke Eyap. Aduh. mirip. Tapi sudah ada satu tim ya yang dipulangkan ke arah lobby karena ada satu tim yang tidak bermain, yaitu TE terkena hukuman karena mereka melanggar rules yang ada di Snapdragon Conquest. ya, lagi-lagi rules book lah adalah satu acuan yang harus ditaati. Dan mereka tadi tidak melakukan cheat atau apapun sih. Itu hanya mereka menggunakan second account yang tidak diperbolehkan pastinya untuk di GSG ini. Well, berlanjut kembali ke arah tim-tim lain yang lagi membangun rotasi. Eagle Esports yang sudah mulai beriring-iringan juga bergerak masuk ke arah atas, dan tadi sempat dibahas circle ke arah atas dan mungkin shooting range akan menjadi sasaran empuk. Namun ada RRQ juga yang lagi Mikir. Jadi langsung mikir. masih bisa ya. Rumput mah kalau lo pagi-pagi itu minum teh di rumput. Diseruput. Oh, diseruput. Ya, diseruput. Seruput itu kan nama minuman. Hah? Yang dicairin pakai air putih. Apa aja? Sirup. Jauh banget. Deket lah. Seruput sirup. Deket. Gak ada serup-serupnya. Serup. Gak ada, lu jangan Mirip maksa, jangan lah. maksa. Mirip. Gak ada di kamus gue cewek selalu benar itu tidak ada. Oh, Tidak ada. Cuma memang gitu. sering terjadi di kota-kota besar lah yang hal-hal seperti itulah. Tapi gimana pun juga itu adalah fakta, Pas. Iya, gue aku itu fakta. Cuma tidak semuanya dibenarkan gitu. Oke, yuk balik lagi ke gamenya. Karena masih ada 14 tim yang sudah bersiap-siap. Di mana Box Gaming juga sudah mulai memantau pergerakan dari Yuhi yang ada di rumah garasi. Sudah terpantau oleh Marco kali ini. Dipantau dengan skop 4-nya Mini 14 kali ini. Apakah bisa untuk mendapatkan satu pemain terakhir dari Bigetron? Kayaknya masih informasi aja sih yang dibangun oleh tim Box Gaming itu sendiri juga. Melihat Box Gaming yang sudah rontok satu persatu playernya, menyisakan 2, bahkan EVOS yang lagi benar-benar on fire banget. Wih, Red Face turun, baru nyampe udah main. Gokil. Dari tadi. Hah? Dari match sebelumnya udah Oh, main. dari match sebelum, maklum. Tadi Betul. kan saya Malah gue istirahat. bilang tadi sama Agus, gue bilang kayak ini orang baru main di PON, tiba-tiba mainnya bagus ditarik EVOS. Langsung main dia sekarang, ganti nickname dari Exa ke Redface. Gitu. Lagi trial kayaknya deh. Enggak sih, udah langsung terima kayaknya. Oh, udah pengumuman. Udah announcement, udah gua cek dan tiba-tiba tembakan dari Eagle Esport. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, malah lewat menuju ke arah Yuhai dan dihabisi oleh Yuhai. Kali ini R2K akan menjadi santapan tapi belum dikonfirm menjadi sebuah elimination dan akhirnya dikonfirm menjadi sebuah point kill. Sudah ada pergerakan dari BAT yang lainnya juga. Sementara pemain-pemain Eagle masih memperhatikan rumah di mana Yuhai berada. Ya, dan yang mengkhawatirkan adalah Yuhai posisinya ketahuan kena tembakan, tapi nyaris untuk bisa ditumbangkan, masih bisa mendapatkan spot untuk berlindung, melakukan healing pastinya. Dan BAT sudah merelakan satu kawannya, sama sekali tidak ada tindakan balas dendam yang untuk dilakukan oleh mereka. 2E atau Eagle Esport dari tadi masih bisa dengan cukup nyaman menguasai Bukit Kentang. Dan mereka mendapatkan sudut pandang yang cukup luas ke arah bawah. Yuhai terus menerus di lock posisinya. Ini kalau misalkan circle terus menerus ke sini, Yuhai nggak bisa kemana-mana nih. Tapi emang ini kalau di Indo ya, ini bukit yang suka diperebutkan sama tim-tim Indo kayak Bonafide suka ngambil sini, Void suka ngambil sini, Livescape suka ngambil sini, BTR juga suka ngambil posisi itu. RRQ bahkan kalau circle-nya ke kanan mereka juga bakal ambil sini. Bahkan Aura yang jauh-jauh dari Gergopol mereka juga suka ngambil bukit ini. Ini Bukit Kentang kayaknya udah harus ganti nama deh. Udah bukan Bukit Kentang lagi. Kayaknya udah bisa diganti jadi Bukit Primadona. Bukit Primadona, karena diperebutkan oleh semua orang ya. Kalau kentang kan ya kentang gitu, spek. Tiba-tiba lari ke gue udah tahu tuh arahnya kemana. Yuk bisa yuk. Yuk bisa ya Aduh, Cel. bahaya nih. Kita lihat circle yang kedua ternyata menuju ke arah school dan masih masuk untuk area Pochinkinya. Betul ya, circle-nya mirip sama game pertama tadi yang mengarah ke pertengahan kota dari mainland di Erangel itu sendiri. Sementara semua tim lagi membangun rotasinya. NFT Alterigo masuk dari arah selatan. Harusnya mereka akan bertemu dengan EVOS juga dan BAT yang tadi sedang rotasi, dipotong rotasinya oleh Yuhai, sudah mendapatkan tempat nyaman juga, mungkin akan lebih masuk ke arah atas lagi. Rozok pun udah mulai ramai, Victim masih menjaga bagian atas, ada beberapa tim juga yang mungkin bakal lewat dari arah Victim.
Ya, victim sudah melakukan setup dengan sangat meluas. Dua high ground control mereka amankan untuk gudang di Rozok dan juga water tower yang ada di area Rozok. Mereka bergerak cukup cepat tentunya dan Livescape pun sudah masuk ke area sekitar Pochinki kali ini. Memarkirkan kendaraannya dan melakukan pengecekan ke arah gereja terlebih dahulu sebelum mereka lanjut lagi bergerak. Dan dua pemain lain dari Livescape akan mencari jalur ataupun melakukan split position. Tapi di arah lain ternyata NFT bertemu dengan tim BAT. 3 lawan 1 tentunya, granatnya masuk dan ada tembakan dari bagian luar. Ternyata Jacques Mort menjadi third party dan ini menjadi sebuah poin tentunya untuk pemain-pemain dari tim NFT. Iya, langsung ditutup semua pintunya, namun masih bisa dihancurkan begitu saja juga oleh player-player dari Morph dari kejauhan. Satu player dari NFT Drone sedikit berpindah ke arah belakang, mungkin berusaha untuk mengamankan posisi dari player-player yang lain. Mendapatkan angle shot nampaknya ke arah Morph dari rumah 2 lantai ini. Dan cukup menarik, Morph sama sekali tidak melakukan split dan ternyata victim yang baru dibahas tadi menerima tamu dari EAP lagi dan lagi. Ya, dan satu pemain dari victim tadi dipulangkan ke arah lobby, sementara Morph punya angle ternyata untuk mengganggu pergerakan yang dipunya oleh NFT. Bahkan mobil dari NFT sepertinya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Menurut gua agak greedy sih dari NFT yang mengambil compound tersebut. Masih masuk circle yang ketiga, terus tiba-tiba udah bergerak seperti itu. Dan tiba-tiba Yuhai akan ditabrak oleh 3 harimau kali ini. Close combat dan Yuhai berhasil memenangkan fight tersebut. Langsung menuju ke bagian tangga, kali ini bakal close combat, low HP. Yuhai benar-benar memperlambat pergerakan dari EVOS, bahkan kali ini di bagian tangga. Namun ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menjadi santapan bagi seorang Red Face. Ya benar banget, karena tadi posisi dari Yuhai terbuka dari arah lantai 2 juga. Ada tim lain yang menembaki Yuhai dari kejauhan, membuat dirinya HP-nya harus terkikis dan EVOS mendapatkan sebuah advantage juga untuk di rumah 2 tersebut. Sementara NFT sedari tadi posisinya di lock terus menerus juga oleh Morph, sama sekali nggak dikasih keluar. Satu player drone di belakang sana masih belum bisa mendapatkan posisi untuk bisa menumbangkan player Morph. Malah NFT yang kali ini mobilnya harus hilang. Satu persatu mobilnya dihancurkan dan pastinya NFT memiliki kesulitan sekarang sih. Ya, dan lihat kompon mereka ditinggalkan oleh zona yang keempat. Ini Aduh. tentunya menjadi mimpi buruk walaupun hanya butuh bergerak tidak lebih dari 100 meter. Tapi tentunya ini menjadi sebuah hal yang sulit ketika mereka udah nggak punya vehicle. Apalagi kalau mereka udah nggak punya utility lagi, udah nggak punya smoke lagi. Gimana cara dia keluar? Smoke sudah di pop out oleh pemain-pemain dari NFT. 2 setup smoke dikeluarkan mungkin untuk menambah lootingan mereka, karena ada satu pemain yang bisa mereka looting di bagian luar dari kompon mereka. Ya, itu dia. Tapi kalau kita lihat juga di sisi lain kali ini, lagi-lagi gudang yang selalu diperebutkan, yang sudah diisi oleh RRQ. Ada Genesis Dogma di sekitaran mereka, dan tanpa disadari, GD hanya tersisa Satar dan Nichil saja. 2 player yang masih berusaha untuk survive kali ini. Posisinya benar-benar nikmat, Waduh. bakal langsung ditabrak begitu saja oleh Alter Ego. Satu player sudah mulai Lewat, turun. satu Renal Re ditembak, Nichilnya nggak bisa kemana-mana dan tersisa Satar seorang diri saja. Lemparan granat ke arah depan. Lagi-lagi Stau pun melemparkan tembakannya terus-menerus. Satar masih bisa buying time terus-menerus. Wow, Tapi the nice 3 pemain. grenades. Tapi ini gokil banget. Langsung diterobos. 1, 2, 3 tembakan bisa Nggak diratain bisa. 3 player, tapi terlalu banyak player dari Alter Ego yang selamat, membuat GD harus diratain. Tapi itu Satar bisa dapetin 3 loh. Alter Egonya sisa 1. Tapi itu bukan dari Satar, Jel. Serius kah? Itu dari RRQ cuy. RRQ nge-backup secara nggak langsung GD dari bagian Wah. belakang. Bahkan GD nggak bisa naik ke bagian bukit untuk ngehajar Alter Ego. Karena dari bagian belakang ada RRQ yang menjaga posisi mereka. Itu udah kayak GD di cover sama RRQ. Tapi ternyata musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Itu barbar banget sih Alter Ego, sampai nerbangin mobilnya ke arah depan. Dan gua ada nice grenade dari Nerpeko. Connect dari gudang masuk ke arah Alter Ego. The last man standingnya pun dipulangkan. Bener-bener nge-secure area ini. Sumpah. Dan Itu harta karun harta buat RRQ. karun. Gila. RRQ mendapatkan sebuah harta karun. Berapa kotak di situ? 4 dari GD, 3 dari NFT. Tok, tok. Begitu nikmat yang didapatkan jarahan bagi sang raja. Tok-tok. Paket. Kotak. Asia. Tinggal di looting doang sama RRQ. Waduh. Itu enak banget, mereka bakal dapat utility, mereka bakal dapat. Kalau Fast gua rasa enggak sih, karena gue yakin Fastnya GD sama Fastnya AE udah NFT tadi ya. AE sorry, AE udah bener-bener bonyok gitu. Iya. Nah, itu dia sebuah tragedi yang terjadi di belakang gudang milik RRQ. Namun kali ini Morph yang cukup
menarik, dia mengirimkan satu player yang lagi berlarian di depan sana, tiganya lagi di belakang, akan berhadapan juga dengan box, timpuk-timpukan granat terjadi. Tapi Jacques masih bisa menjaga positioningnya dan mulai kembali melontarkan granatnya yang kesekian kalinya. Dan Mighty mungkin akan melakukan flank dari sebelah kiri, tapi hati-hati, ada talent All Stars juga yang mengunci pergerakan dari box dan juga Morph. Oke, bergerak pelanan pasti kali ini. Morph cukup dekat dengan TA tentunya. Belum ada knock trade yang terjadi di antara kedua tim ini, tapi satu pemain sudah mulai terspot. Belum bertembakan, tapi ada satu pemain yang ada di bagian kiri high ground ternyata, dan granatnya connect dari Box Gaming. Morph apakah bakal join menjadi third party atau hanya ingin melihat-lihat terlebih dahulu? Tapi di arah yang lain NFT bertemu dengan EVOS, di mana EVOS dua pemain mereka bahkan tumbang. Microboy dipulangkan ke arah lobby. Morph sudah mulai melemparkan setup utilities mereka yang sedang bermain di bagian pinggir dari circle yang kelima. Ya, three-way showdown atau cinta segitiga antara Box, Morph, dan juga talent All Stars tidak bisa dihindari. Mereka benar-benar harus ngotot-ngototan satu sama lain karena Morph yang sementara memiliki bibir zonanya. Mereka benar-benar harus melakukan setup juga supaya tidak ada pihak keempat yang ikut campur. Karena ada Livescape juga yang bakal join dari sisi yang lain, mungkin akan mengganggu pergerakan mereka. Sementara itu, Box, last man standingnya, Tigan kali ini sudah mulai dikepung juga oleh 3 player dari talent All Stars. Tapi talent All Stars belum ada inisiasi untuk langsung menerabas ke arah depan. Tapi ini enak banget sih, andai kata talent All Star berhasil mendapatkan Tigan, dia tinggal gerak ke arah dalam dan wow sudah ada Morph. Itu enak banget sebenarnya posisi dari talent All Star saat ini ya. Kalau misalkan mereka bisa meretake tempat dari Box Gaming, tinggal gun doang yang tersisa. Dan apalagi kalau misalkan gunnya bisa dihabisin juga oleh Morph. Tapi di arah lain, di mana EAP yang sedang bergerak kali ini harus menghadapi Victim. Dan Rocky bergerak menuju ke bagian overground. Ada Genvos yang juga sedang melakukan movement menuju ke arah kendaraannya. Tapi EAP menutup angle shoot dengan menggunakan smoke, di mana satu pemain dari Victim berhasil diamankan oleh EAP kali ini. Sama-sama melakukan pergerakan di waktu yang bersamaan. Karena mereka butuh masuk untuk zona yang kelima tentunya. Blue Zone sudah mulai bergerak, semakin menyakitkan DPS dari Blue Zone yang kelima tentunya. Dan kali ini EAP berada di sebuah mangkuk yang lagi-lagi masih cukup dekat dengan Victim. Tapi mereka butuh bergerak kembali. Tembakan demi tembakan dari EAP kali ini akan langsung dilontarkan begitu saja. Dan PC kebingungan di mana kendaraan yang menembak menuju ke arah RRQ. Hitmarknya masuk ke arah Mort namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Ya, dan ternyata pergerakan atau tembakan dari EAP membuat space untuk Victim bisa bergerak masuk lebih dalam lagi. RRQ kali ini yang berusaha untuk menjaga bibir zonanya mungkin akan melakukan setup granat untuk bisa menjadi trap bagi tim yang sedang melakukan rotasi. Smoke sudah terpantau di depan sana yang sudah terpop out, dan kali ini sudah banyak sekali tim yang akan berusaha untuk menerabas ke arah dalam, tapi Livescape dengan NFT pun harus bertemu di sisi yang lainnya. Oke, ini berbahaya pastinya. Toms ada setup smoke, bermain di lempengan yang tidak terlalu curam, bertemu dengan tim NFT. Drone kali ini ada 2 pemain dari NFT yang sudah mulai berkumpul, tapi Toms sudah mulai memasak granatnya. Kali ini ditahan 4-5 detik, ternyata akan langsung dilemparkan ke lempengan sebelah kanan dan meletup di udara menjadi sebuah kembang api. Tapi EAP bertemu dengan RRQ lagi. Kali ini RRQ, satu pemain mereka berhasil diamankan oleh EAP namun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah point kill. Dan Peachy dari EAP juga sudah termakan oleh Blue Zone. Wow, chaos banget tentunya di bagian tengah. 3 tim berdempetan. Livescape, ada Eagle Esport, dan ada satu tim lagi di belakang mereka, bahkan 4 tim, 4 tim di sekitar sini. Ya, semuanya benar-benar berusaha untuk mengamankan titik tengahnya, dan buset, itu granatnya benar-benar barbar banget. Ada mobil yang meledak juga membuat tekanan untuk Morph. Jacques masih berdansa di dalam sana menembaki ke arah player talent, tapi ternyata flank dari seorang Kelshi mampu menumbangkan satu lagi player dari Morph. Jacques pun terpantau di depan sana, menyisakan last man standingnya yang akan mungkin bakal langsung dihabisin oleh talent All Stars. Ya, ini bakal bonyok tentunya. Morph yang tadinya unggul kali ini malah menjadi buntung, menjadi tambahan-tambahan poin untuk tim talent All Star. Livescape sudah menjaga di sebuah angle kali ini di bagian belakang sebuah shake, melihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat oleh Eagle Esport tentunya. Ya, dan ternyata Morph masih menyisakan satu player. Ada satu. Terlalu jauh ya si Ezreal itu posisinya, dan ternyata malah dia yang menghindari keramaian, dan ini benar-benar padat banget. Penumpukan terjadi di arah jam 3 sampai jam 5. Victim pun kali ini ada PR yang cukup berat juga untuk menjaga barikade dari RRQ yang sedang berusaha untuk menerabas ke arah dalamnya. Ya, dan di arah lain BAT tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa kali ini dan semuanya bermain di pinggiran circle. Karena ini terlalu terbuka juga, open field. Jadi mereka berusaha untuk ngamanin pinggir circle-nya dulu supaya nanti ketika masuk ke dalam nggak ada tim atau player yang bakal nge-backstep mereka. Tapi
kontrol zona yang cukup baik dilakukan oleh Livescape. Mereka mendapatkan rumah 2 lantai, bisa ngelihat ke arah depan juga dan membiarkan Eagle yang menyapu bersih dulu aja di depan. Betul, ini Eagle yang menjadi pelindung untuk tim Livescape, tapi sejauh mana gitu, karena mereka sudah ditinggalkan, mereka betul bergerak masuk ke dalam zona. Involve posisinya berhasil di-retake oleh pemain-pemain dari Eagle Esports, kali ini Chopper yang menjadi seorang eksekutornya, dan Ezreal, wow, Mort masih bertahan hingga top 6. Yes, masih bertahan dan Mort udah nice jiggle. Dia masih bisa menghindar, melakukan cover di belakang sebuah gundukan dan RPK bakal langsung maju ke depan mendapatkan satu Fajar, ditembakin langsung dihabisin. Rocky masih bertahan di belakang sebuah mobil, tapi ternyata Eagle pun menghadapi bahaya. Ada backstep yang dilakukan oleh player-player dari Livescape, membuat Eagle tidak terlalu aware dengan posisi keberadaan dari Livescape belakang. Betul sekali, dan Kelshi sudah mendapatkan 4 poin kill untuk Talent All-Star tentunya. Satu pemain tumbang, 2 pemain tumbang, tapi Livescape akan bergerak berusaha untuk meretake, dan Audrey akan memimpin push yang sedang dilakukan tentunya, dan kali ini langsung mengintip dari bagian high ground-nya dan hampir saja mendapatkan satu, namun melihat satu pemain di bagian sebelah kanan. Red Top belum terjadi, double pick bakal segera dilakukan, dan ternyata malah Kato yang tumbang, dan 2 pemain tumbang. Audrey untuk yang masih bisa bertahan, masih bisa mendapatkan satu pemain dari tim Eagle Esports yang berada di bagian depan mereka. RRQ belum join the fight kali ini, sementara Audrey mencoba tenang untuk melakukan revive ke arah 2 pemain yang terknock out oleh Eagle Esports. Betul sekali, wise decision yang dilakukan, dan malah kali ini Audrey masih berusaha untuk menahan pergerakan dari Eagle. Audrey pun tertangkap, membuat Eagle punya celah untuk bisa masuk, dan ternyata Eagle pun yang harus diratakan. Terima kasih RRQ sudah menembaki Eagle dari arah belakang, dan ternyata Nerpeko The Last Man Standing juga bakal langsung nge-push ke arah player-player Livescape. Ditembakin ke arah depan, mobil sudah mulai meledak. Livescape, satu player berhasil diamankan, dan 1v1 situation kali tembakan terus reload sedikit. Nerpeko tatap mata Peko kali ini, apakah berhasil untuk mendapatkan player dari Livescape? Tembakan terus jika lagi. Pelakor! Ada pelakor di bagian kanan dari seorang Peko. Ini tentu sebuah kerugian untuk Livescape karena harus menghadapi 3 pemain dari Talent All-Star. Yes, dan gak bisa lagi kemana-mana. Winner, winner, chicken dinner untuk Talent All-Star. Yeay, Back to back. back kali ini untuk Talent All-Star. Berarti hari